Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiatul Aziza dengan NIM A7101900102 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan soal UAS yang dimana di sini menyebutkan tentang analisis risiko keamanan terhadap perusahaan. Yang pertama yaitu ada cloud computing yang dimana menjelaskan tentang sekumpulan dari beberapa resource yang terintegrasi menjadi satu dan digunakan melalui web. Teknologi cloud computing ini didasarkan pada teknologi grid computing yang membuat skalabilitas suatu sistem komputasi menjadi sangat besar dengan cara menggabungkan beberapa sumber daya komputer menjadi satu resource. Dan yang kedua ada analisis keamanan cloud computing yang dimana semakin banyak perusahaan saat ini yang mengimplementasikan teknologi cloud computing karena melihat banyak sekali keuntungan dan manfaat dari cloud computing sendiri yang dapat menekankan biaya penerapan teknik informatika yang relevan, mahal dari instalasi. Lisensi software ini dapat banyak informasi yang mengalir pada cloud computing menjadi topik yang menarik apabila kita menganalisis tentang keamanan data. Dan meskipun cloud computing itu memberikan manfaat yang menarik dan hemat biaya serta memberikan berbagai pilihan penyimpanan data di bagian teknologi informasi untuk melakukan ekspansi. Dan selanjutnya ada analisis keamanan cloud computing yang dimana di sini menjelaskan tentang identitas dan analisis resikonya. Jadi kontrol resiko itu harus dirancang dan dilaksanakan untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan adalah untuk menganalisis resiko dan untuk mencapai bisnis dan tujuan TI. Dan pengamanannya yang tepat pada sistem ini yaitu melindungi terdapat data bisnis yang berharga, tetap menjadi tanggung jawab manajemen walaupun data sistem di-host, di-cloud, dan dikelola oleh penyedia layanan. Dalam hal ini membentuk langkah pertama dalam menyiapkan kerangka lengkap untuk mengurangi resiko keamanan di lingkungan cloud computing sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu ada resiko keamanan data security dengan administration dan cloud. Kerahasiaan datanya yaitu sebagai berikut, ada infrastruktur cloud computing yang memungkinkan akses dan menggunakan secara bersama menimbulkan masalah privasi data dan termasuk konsekuensi hukum akibat adanya penyimpangan penggunaan terhadap informasi rahasia suatu bisnis. Dan yang selanjutnya yaitu ada enskripsi data yang dimana di sini menjelaskan sebuah risiko besar dalam lingkungan cloud computing adalah enskripsi yang tidak memadai dan memanajemen data. Di lingkungan cloud ini dibagi dengan banyak penyewa dan penyedia layanan memiliki akses istimewa ke dalam data sehingga memunculkan risiko dari kebocoran data ataupun akses yang tidak sah ke penyimpanan data tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu ada resiko keamanan logical access yang dimana di sini ada tahap mitigasi resiko antara lain adalah tahapan analisis effectiveness cost dan cost benefit analysis. Pada tahapan analisis effectiveness cost, kontrol keamanan akan dilakukan berdasarkan tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada melakukan identifikasi investasi dalam rangka implementasi kontrol keamanan yang telah direkomendasikan. Dan yang kedua ada menghitung nilai prioritas. Dan yang ketiga ada menentukan rangkaian prioritas investasi sendiri. Dan yang terakhir mungkin ada hasil mitigasi resiko yang dimana dapat disimpulkan bahwasanya dalam pihak manajemen menentukan beberapa rekomendasi yang memiliki cost effectiveness untuk mampu mengurangi dan menghilangkan resiko sendiri. Maka
kontrol telah menyajikan hasil evaluasi yang menyatakan bahwa seluruh kontrol telah sesuai dengan kerawanan atau kelemahan yang akan dikurangi dan mampu menurunkan resiko di bawah maksimum resiko. Sedangkan analisis cost benefit yang dimana menyatakan bahwa 18 kontrol yang direkomendasikan dapat mengurangi minimum resiko dengan biaya implementasi yang lebih kecil dibandingkan biaya yang sudah diimplementasikan tadi. Dan analis fitness memberikan prioritas dalam mengimplementasikan kontrol-kontrol tersebut berdasarkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan keamanan informasi yang dapat dihasilkan melalui evaluasi dan analisis yang dapat disimpulkan bahwa 18 kontrol dipilih untuk diimplementasikan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.